Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahun Romdoni, NPM 2070020059, bersama rekan saya Irfan Hoiri Maulana dengan NPM 2070020038. Kami akan mempresentasikan hasil analisis jurnal mengenai analisis audit energi listrik pada bangunan tempat tinggal bertingkat dengan beban penerangan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Irfan. Ya, izin melanjutkan untuk pokok pembahasan. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua metode penelitian, dan yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat implementasi, analisis, dan rekomendasi, yang kelima itu simpulan. Untuk pokok pembahasan pertama yaitu pendahuluan, yang pertama itu konsumsi listrik pada bulan Juli 2020 mencapai 20,19 TWh. Angka tersebut lebih tinggi 4,7% dibandingkan pada bulan Juni 2020 dengan sebesar 19,27 TWh. Yang kedua, di setiap ruangan pasti ada lampu atau penerangan. Yang ketiga, penerapan energi listrik dengan menerapkan solusi dari suatu langkah yang bisa disebut audit energi. Yang keempat, audit energi secara berkala dan sederhana dapat dilakukan dengan mengikuti tahapan yang tertuang pada ISO 50001. Yang kelima, memantau dan meningkatkan efisiensi energi untuk penghematan energi. Yang keenam, pengujian efisiensi untuk menentukan penurunan faktor daya. Dan yang ketujuh, intensitas konsumsi energi atau IKE adalah perbandingan antara konsumsi energi yang digunakan terhadap luas bangunan gedung tersebut. Untuk yang kedua itu, pada tabel pertama, bangunan menggunakan AC dengan kategori sangat efisien. Itu standar IKE-nya 4,17 sampai dengan 7,92 kWh per meter persegi per bulan. Untuk kategori yang kedua, efisien, yaitu 7,93 sampai dengan 12,08 kWh per meter persegi per bulan. Untuk kategori yang ketiga, cukup efisien, yaitu 12,08 sampai dengan 14,58 kWh per meter persegi per bulan. Untuk yang kategori keempat, agak boros, yaitu 14,58 sampai dengan 19,17 kWh per meter persegi per bulan. Yang selanjutnya, boros, yaitu 23,75 sampai dengan 37,5 kWh per meter per bulan. Sangat boros, yaitu 23,75 sampai dengan 37,5 kWh per meter per bulan. Di tabel 2, yaitu bangunan tidak menggunakan AC. Kategorinya efisien, IKE-nya 0,84 sampai dengan 1,67 kWh per meter persegi per bulan. Kategori yang kedua cukup efisien dengan rentang 1,67 sampai dengan 2,5 kWh per meter per bulan. Per meter persegi per bulan. Yang ketiga itu boros, 2,5 sampai dengan 3,34 kWh per meter persegi per bulan. Kategori selanjutnya sangat boros, yaitu 3,34 sampai dengan 4,17 kWh per meter persegi per bulan. Untuk standar nilai IKE, potensi penghematan energi merupakan hasil analisis IKE kemudian dibandingkan dengan standar IKE yang digunakan. Jika ternyata IKE lebih besar dari standar IKE, maka terdapat potensi penghematan energi dan hasil dari proses audit energi adalah efisiensi energi. Dalam rumus, IKE dalam kurung kWh per meter persegi sama dengan total konsumsi listrik per luas area. Dalam menganalisis beban penerangan, terdapat beberapa jenis lampu yang harus diketahui dan dijelaskan secara sederhana sebagai berikut. Yang pertama, lampu pijar. Yang kedua, lampu TL atau tubular lamp. Yang ketiga, lampu hemat energi. Yang keempat, lampu LED. Yang kelima, lampu halogen. Potensi PHE sama dengan delta IKE kali listrik kali luas per 12 bulan atau per tahun. Untuk metodenya, yang pertama mulai, yang kedua studi literatur, yang keempat pengumpulan data, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat menghitung audit energi awal, yang selanjutnya periksa perhitungan lebih dari sama dengan target,
Yang selanjutnya melakukan perhitungan audit rinci, selanjutnya analisis data perhitungan dan hasil penelitian, yang selanjutnya penyusunan laporan dan selesai. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya pribadi mengenai hasil dan pembahasan audit awal. Audit awal, dalam pelaksanaan audit awal perlu diadanya denah dari bangunan tempat tinggal yang akan diteliti, seperti gambar 2 mengenai denah rumah. Lalu pada tabel ketiga terdapat data ruangan yang terdiri dari 16 ruangan. Yang pertama ada teras, yang kedua garasi, yang ketiga kamar 1, yang keempat kamar 2, yang kelima toilet 1, yang keenam kolam, yang ketujuh dapur, yang kedelapan ruang keluarga 1, dan yang kesembilan ruang tamu. 9 ruangan tersebut terdapat di lantai 1. Lalu di lantai 2 terdapat ruang keluarga 2, beranda, kamar 3, kamar 4, kamar 5, toilet 2, dan toilet 3. Untuk dimensi ruangannya terdapat 5 dimensi, yaitu panjang, lebar, tinggi, luas, dan volume. Pada tabel 4 terdapat profil biaya pemakaian energi listrik selama 1 tahun dari bulan Januari sampai bulan Desember dengan biaya total sebesar Rp8.900.000 dengan daya terpakai yaitu 10,627,56 dengan rata-rata biayanya yaitu Rp741.666 dengan rata-rata daya terpakainya yaitu 885,63. Lalu ada intensitas konsumsi energi dengan rumus EKE sama dengan total konsumsi listrik per luas area sama dengan 885,63 per 180 meter persegi. Hasilnya yaitu 4,92 kWh per meter persegi per bulan. Kemudian ada potensi peluang hemat energi PHE sama dengan delta EKE dikali total area dikali tarif listrik per 12 bulan atau 1 tahun. Sama dengan 4,92 dikurangi 4,17 dikali 180 dikali 795 dengan hasil yaitu Rp107.325 per bulan. Kemudian ada audit rinci. Yang pertama, perhitungan iluminasi sebelum konservasi dengan tabel 5, yaitu data spesifikasi ruangan sebelum konservasi. Lalu, gambar yang kedua, perhitungan iluminasi setelah konservasi dengan tabel 6, data spesifikasi ruangan setelah konservasi. Terdapat perbedaan dari arus, kos, dan sebagainya. Lalu ada analisa intensitas konsumsi energi dengan rumus EKE sama dengan total konsumsi listrik per luas area sama dengan 885,63 kWh per bulan per 180 meter persegi sama dengan 4,92 kWh per meter persegi per bulan. Analisa peluang hemat energi dengan rumus PHE sama dengan delta IKE dikali total area dikali tarif listrik per 12 bulan sama dengan 4,92 dikurangi 4,17 dikali 180 dikali 795 dengan hasil Rp107.325.000 per bulan. Lalu selanjutnya ada analisa audit rinci dengan ruangan yang pertama yaitu teras. Ada teras sebelum konservasi dengan rumus E sama dengan F kali KP dikali KD per A sama dengan 1200 dikali 1 per 675 sama dengan 177,7 lux. Lalu teras setelah konservasi menggunakan rumus yang sama yaitu
E sama dengan 300 kali 1 per 6,75 sama dengan 44,4 lux. Untuk ruangan yang kedua yaitu ruang tamu. Ruang tamu sebelum konservasi menggunakan rumus yang sama juga. E sama dengan 4200 dikali 1 per 13,5 sama dengan 311,1 lux. Ruang tamu setelah konservasi. E sama dengan 2100 dikali 1 per 13,5 sama dengan 155,5 lux. Untuk ruangan yang ketiga ada toilet 1 sebelum konservasi. E sama dengan 2100 kali 1 per 6,75 sama dengan 311,11 lux. Toilet 1 setelah konservasi. E sama dengan 1380 kali 1 per 6,75 sama dengan 204,4 lux. Kemudian ruangan yang keempat ada toilet 2 sebelum konservasi. E sama dengan 2100 kali 1 per 6,75 sama dengan 311,11 lux. Lalu toilet 2 setelah konservasi. E sama dengan 1380 kali 1 per 6,75 sama dengan 204,4 lux. Lalu yang terakhir ada ruangan 5 toilet 3 sebelum konservasi. E sama dengan 2100 kali 1 per 2,25 sama dengan 933,3 lux. Lalu toilet 3 setelah konservasi. E sama dengan 480 kali 1 per 2,25 sama dengan 213,3 lux. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irfan. Ya, izin melanjutkan. Yang pertama itu untuk implementasi. Dalam hal ini, karena penerangan sebelum penyimpanan lebih tinggi dari standar yang telah ditentukan, maka digunakan lampu Philips 8 watt sebagai pengganti lampu 35 watt. Selain itu juga dapat menghemat daya bola lampu. Yang kedua, analisis. Perhitungan dalam penggantian lampu 20 watt menjadi 5 watt di teras akan menghemat 3,6% biaya harian lampu 20 watt. Dijelaskan secara rinci, biayanya yaitu 159.000 per hari dan biaya bulanan sebesar 4.770.000. Biaya lampu 5 watt per hari adalah 39,75.000 dan biaya 1 bulannya yaitu 1.325.000. Terus yang ketiga, rekomendasi ini akan memberikan beberapa cara untuk menghemat daya dan menghemat konsumsi daya. Saran berikut dapat dibuat dalam sistem pencahayaan, yaitu diubah pada pola konsumsi listrik dengan lebih sering menggunakan pencahayaan alami dan digunakan bola Philips LHE yang memenuhi penerangan atau matikan standar untuk menggantikan bagian bohlam berefisiensi rendah dan non-standar yang dapat mengurangi pengeluaran bulanan. Dan yang terakhir mungkin kesimpulan. Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang dirangkum antara lain dengan total konsumsi selama tahun adalah 10.627,56 kWh per meter persegi dengan biaya 8.900.000. Rata-rata bulanan adalah 885,63 kWh per meter persegi. Biayanya yaitu 741,666.000. Konsumsi energi terbesar pada bulan Juli dan Agustus sebesar 1.003,64. Setelah dilakukan perhitungan IKE, ternyata follow-up tracking masih dapat dilakukan, yaitu peluang penghematan energi dan mendapatkan PHE sebesar 107,325.000 yang dapat menghemat sebesar 1.287
900.000 per tahun. Setelah dilakukan penghitungan intensitas pencahayaan atau lux tiap ruangan, ditemukan beberapa ruangan yang tidak memenuhi standar lux, misalnya pada teras rumah. Setelah dihitung diperoleh 177,7 lux dan standarnya adalah 60 lux. Setelah dihitung kembali, dapat lux pada 44,4 lux pada teras rumah. Begitu juga penerangan ruang tamu sebesar 311,1 lux menjadi 155,5 lux dengan standar 120 sampai 250 lux. Lalu untuk penerangan toilet 1 dan toilet 2 didapat 204,4 lux dari 311,11 lux dengan standar 250 lux. Begitu juga toilet 3 didapat 213,3 lux dari 933,3 lux dengan standar 250 lux. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.